Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Namanya Soeharto. Beragam kesedihan telah begitu akrab mengisi lembar kehidupannya. Arga, satu-satunya buah hati yang ia miliki, menderita kelainan fisik dan otak sedari lahir. Hatinya pun kembali tertoreh pilu kala 6 tahun lalu sang istri harus berpulang ke pangkuan ilahi akibat penyakit darah tinggi. Kula pun meling, aja kuwi to Bu sing gak disuwun karo Gusti Allah. Ayo to urip bebarengan, aja nganti dikai lara-lara nanging pamundhutipun Gusti Kang Maha Kuwasa menika ngaten nggih kula namung pasrah. Demi anak, pria 64 tahun ini bertekad untuk terus berjuang. Meniti kehidupan selaku orang tua tunggal di tengah himpitan kesulitan ekonomi. Lewat hamparan pohon pisang di dekat rumahnya inilah, Soeharto mencoba mengais rupiah. Pelepah-pelepah pisang yang ia kumpulkan ini nantinya akan diolah menjadi dalungan atau sejenis tali yang biasa menjadi bahan baku pembuatan beragam kerajinan. Kula ndamel dalungan menika belajar saking almarhumah rayatan kula. Nggih, merdamel napa kemawon kula lampahi, sing penting halal, mboten pek pinek kalian barenge tiyang lintu. Untuk membuat dalungan, Soeharto biasanya hanya menyasar pohon pisang yang berusia tua saja. Sebab bila masih muda, batang pisang akan mudah rusak dan rapuh. Nek kula tiap damel ngoten niku mepe debok menika kirang langkung tunggal harinipun menika 3 pohon gedang nggih pisang menika. Lajeng kula klothoki, kula peme wonten tempatipun kula nglothoki menika. Sebelum dapat diolah lebih lanjut, pelepah-pelepah pisang ini harus dijemur terlebih dulu. Biasanya butuh 7 hingga 10 hari lamanya supaya semua bagian pelepahnya kering dengan sempurna. Saat dijemur, bagian kulit luarnya juga harus menghadap ke matahari. Sebab jika terbalik, proses pengeringan akan jadi lebih lama. Setelah kering, pelepah kemudian dikupas untuk memisahkan antara kulit luar dan bagian dalamnya. Langkah selanjutnya adalah membelah kulit pelepah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Jika ada bagian pelepah yang terasa keras dan kaku, maka pemberian air seperti ini kerap dilakukan. Hal ini bertujuan agar pelepah jadi lebih lunak dan fleksibel saat digulung nantinya. Dengan bantuan alat putar yang mirip roda ini, 2 helai tali pelepah kemudian digabungkan menjadi 1. Selain mempermudah proses pelilitan, alat ini juga membantu merapikan hasil lilitan tali menjadi 1 gulungan rapi seperti ini. Proses ini membutuhkan ketelitian serta keselarasan gerakan tangan. Karena harus melilitkan kedua tali sambil sekaligus menggerakkan alat. Hasil lilitan tali inilah yang disebut dengan dalungan. Le, aku pakno banyu le. Ya Mbak, kok ae ya aku tak terusno. Gawe dalungan ki engko tak terno ya banyune. Tak tunggu ya. Ki lho duwike. Kita tombol ya. Untuk menghasilkan dalungan dalam jumlah banyak dan layak disetorkan ke pengepul, Soeharto biasanya membutuhkan waktu pengerjaan minimal 4 hingga 5 hari. Untuk mendapatkan hasil dalungan yang baik, lilitan tali ini harus benar-benar rapat dan kuat.
Bagian serat pelepah yang masih terlihat di sela-sela lilitan ini pun harus digunting hingga rapi. Nantinya dalungan yang telah jadi akan dibuat lagi menjadi tampar, yaitu 2 atau 3 dalungan yang digabungkan menjadi 1 lilitan. Tampar itulah yang akan diolah menjadi berbagai kerajinan perabotan seperti kursi, meja, dan juga lemari. Bang Karin, Bapak jangan pamit ya. Bapak ngadol dalungan ya. Karo mek banyu le ya. Mama sing pinter ya. Tak tinggal Bapak ya, adol banyu. Di desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tempat Soeharto tinggal, jumlah pengrajin dalungan memang kian menurun setiap tahunnya. Tidak heran jika jumlah pengepul kini bisa dihitung dengan jari. Itu pun lokasinya cukup jauh untuk dijangkau dari rumahnya ini. Beruntungnya Soeharto masih punya sarana transportasi yang bisa diandalkan. Kondisi sepedanya memang sudah amat usang termakan usia, serta rusak di sana-sini. Tapi paling tidak rangkaian besi beroda ini masih mampu memudahkannya menjangkau satu tempat ke tempat lainnya tanpa harus berjalan kaki. Dados sedih kula menika perkawis anak kula menika umpami kula tinggal tebu mawon mboten enten nggih. Mboten enten sing nunggoni. Lah nek dalu kan mboten enten to, Mbak, saking tangki nunggoni. Nek siang kula titip saking tangki. Kula umpami mboten gadah tangki ingkang sae-sae ngoten walah. Pun mboten saged napa-napa, Mbak, kula niki. Ya, meski berat meninggalkan sang buah hati, Soeharto sadar hanya jalan inilah yang bisa ia tempuh demi tercukupinya kebutuhan perut sehari-hari. Tidak ada kata menyerah dalam kamusnya. Beberapa kali kegiatan produksi dalungan memang sempat terhenti lantaran harga jual yang tidak sesuai harapan. Namun ia tetap percaya Tuhan pasti memberi jalan atas segala kesulitan ini. Pedoman kula pokoknya sing penting entuk duit kangge mam sehari-hari, mulane kula di pengepul 1 kilogram dalungan dihargai Rp3.000. Itu artinya dari 8 kilogram dalungan yang distorkannya kali ini, Soeharto hanya berhak membawa pulang uang Rp24.000 saja. selangkung 8 kilo selangkung 1.000. nggih Mas, kula tampi nggih. Nggih. Terus Mas, bareng nggih. Nggih, sami atas-atas. Nggih. Berada di lingkungan rumah yang sulit sumber air bersih membuat keberadaan sumur ini pun bagaikan oase di tengah padang gurun. Kondisi inilah yang lantas coba Soeharto manfaatkan untuk mendapatkan rupiah tambahan di samping membuat dalungan. Pam menika, Mbak, tapi mboten kenging dikuk tinggi mimi utahe ngombe. Delapan kali, tergantung banyaknya permintaan air. Untuk ongkos pengganti lelahnya per 2 dirigen ini, ia dihargai Rp2.500 saja. Kula sarene adol banyu jerigenan menika. Arga Wahyu Pratama saat ini sudah menginjak usia 16 tahun. Namun
Namun berat badan Arga, begitu ia akrab disapa, hanya setara anak balita. Hingga saat ini Soeharto tak pernah tahu secara pasti penyakit apa yang tengah mendera tubuh buah hatinya ini. Terus biaya ini pun pinten dok. Waktu niku, waktu umur 7 wulan niku, warga niku. Terusipun nanjang Pak Dokter mereka 10 juta. Lah umpami saat niki ngoten terus pinten 10 yuta mbak. Waktu niku keadaan 10 yuta niku amprat mbak. Wong pados duit antarane 50.000 pun angel kok. Dulu saat Arga masih 7 bulan dalam kandungan, almarhum ibunya memang sempat terjatuh dari tempat yang cukup tinggi. Namun tak pernah ada yang menyangka kejadian nahas itu akan berdampak pada kesehatan si jabang bayi. Apalagi saat dilahirkan pun, Arga tidak menunjukkan sesuatu yang janggal. Nah, mulai ketinggalipun Arga gadah penyakit ingkang kados mekaten menika ngaten kula kalih bojo kula waktu niku umur 7 wulan. Lah mestine nek lare umur 7 wulan niku kan nggih pun saged mengkurep, pun saged brangkang. Lah niku mboten to, Mbak. Niku mengkurep nggih mboten saged, miring mboten saged, namung mlumah mawon. Memegang peran ganda selaku ayah sekaligus ibu tentu bukanlah hal yang mudah. Soeharto harus benar-benar cermat membagi waktu. Mulai dari mencari uang hingga mengurus segala kebutuhan si buah hati. Apalagi Arga juga sangat membutuhkan perhatian khusus. Ikhlas itu ngantos ikhlas lahir tumbuh sing batin kula ngrumat anak kula menika. Umpami lara weteng nggih ora iso sak kandha. Lara panas ya ora iso kandha nek mboten kula ingkang sing ngrasake ngoten ndek kira-kira ngoten ngesake sangat, Pak. Ya, Soeharto sadar betul dengan penganan ala kadarnya seperti ini tentu tak sanggup memenuhi asupan gizi yang Arga butuhkan. Mungkin karena itu jugalah berat badan anaknya ini tidak bisa berkembang dengan baik. Meski begitu, ia tetap bersyukur. Setidaknya dalam segala keterbatasan ini masih ada sesuap nasi yang masih bisa dinikmati. Bagi Soeharto, makan sepiring berdua seperti ini justru menjadi satu kebersamaan yang penuh kasih, yang tak bisa tergantikan oleh harta apapun. Nek kula belas mboten gadah isin tik minder paribasane terus wong piyai-piyai ngoten kan minder, tapi kula mboten, Mbak. Biasa mawon. Soale pun ginaris kali sing gawe gesang kok isin nopo. Tuhan kan berikan jalan. Memandikan Arga adalah tugas Soeharto berikutnya. Ya, jangankan berjalan, untuk sekedar berdiri dan menopang tubuhnya sendiri saja, Arga memang tak mampu. Hanya kedua tangan sang ayah inilah tumpuannya setiap kali berpindah tempat. Beruntung, Arga masih diberkahi tulang belakang yang cukup kuat, sehingga ia masih bisa duduk meskipun tidak dalam waktu yang lama. Setidaknya ia masih bisa merasakan segarnya tiap tetesan air yang membasuh tubuh kecilnya ini. Sebuah kasih sayang tulus terpancar jelas dari tiap usapan lembut Soeharto. Sebuah potret ketegaran seorang ayah yang tak pernah lelah dalam merawat dan mengurus buah hatinya tersayang. Dalam setiap detik yang berlalu, tak putus ia menguntai doa dalam kalbu. Memohon pada Yang Maha Kuasa
untuk sebuah mukjizat kesembuhan bagi Arga. Dengan penuh kesabaran, Soeharto pun terus mencoba mengajarkan hal-hal sederhana. Walau hanya kebisuan yang mampu buah hatinya ini ucapkan untuk menanggapi setiap perkataan. Paling tidak, Soeharto berharap malaikat kecilnya ini bisa mengerti betapa besarnya kasih sayang yang ia miliki. Nyuwun Mimi niku tangane ngeten, teng ngarepe ngeten, ngarepe lambinipun Arga menika. Tapi nek nyuwun Mam niku drijine dilebetaken ngeten. Niku isyarat Arga lah. Nek pipis ngoten niku dituduhke niku ngandhape niku. Lah nek ngenge niku duduke bokonge niku. Kegiatan yang harus Soeharto lakoni setiap hari seakan tiada habisnya. Hingga sore menjelang, ia masih berupaya mencari tambahan uang. Kali ini ia akan mencari bekicot untuk nantinya dijual kembali. Perburuan bekicot ini biasa Soeharto lakukan di kebun sekitaran rumah. Untuk mendapatkannya, ia harus telaten merogoh setiap sela-sela tanaman yang biasa menjadi tempat persembunyian bekicot. Perkelinipun menika nek bekicot menika namung 2.700, Mbak. Dados umpami badhe ngedol ngoten dateng kene pengepul, menika kedah kathah kirang langkung 20 kilo. Lah nek umpami per malam menika namung kantuk 2 kilo, berarti nggih kula menika nenggo sak kathahipun bekicot menika. Rumah inilah saksi bisu perjuangan Soeharto dalam merawat dan membesarkan Arga. Kondisinya memang sangat sederhana dan hanya berhias perabotan seadanya. Namun bagi keduanya, rumah ini bak istana, tempat perlindungan dari panasnya matahari dan dinginnya hujan. Kerusakan di sana-sini menggambarkan seberapa lamanya rumah ini tak tersentuh perbaikan yang berarti. Tuhan kan berikan jalan. Soeharto tahu, tak ada yang bisa memperhatikan keperluan dan kebutuhan anak semata wayangnya ini, selain dirinya sendiri sebagai seorang ayah. Mencukur rambut Arga salah satunya. Karena tidak memungkinkan untuk mengajak Arga ke tempat pangkas rambut, maka sang ayah biasa memangkasnya sendiri. Nelongso kula niku nek Arga niku ngeten. Saiki bapak ijek iso golek pangan, ijek sehat, ijek iso golek duit to. Lah nek bapak wis gak kuat, terus piye urip kula? Nelongso kula niku namungan. Terus sing ngrumat sapa? Sebenarnya Soeharto sangat ingin bisa membawa putranya ini jalan-jalan menikmati udara luar, meski hanya di sekitaran kampung. Namun apa daya, untuk sekedar mengusahakan sebuah kursi roda bekas saja, ia masih belum sanggup. Meski demikian, ia tetap bertekad selalu melakukan yang terbaik untuk anak lelakinya ini sebagai sebuah titipan Maha Kuasa yang harus dijaganya seumur hidup. Nyuwuning kula menika nggih ngaten. Ya Allah Gusti, mugi-mugi anak kula Arga dipun paringi seger waras kaping sepindhahipun nggih. Kaping kalihipun mugi-mugi enggal paring ana saged mlampah. Dados ingkang lare ingkang normal, saged ngomong, saged sekolah, saged ngaji. Melakoni pekerjaan rumah tangga bukan lagi hal aneh bagi Soeharto. Ya, tugas yang dulu biasa dilakukan almarhumah istrinya ini pun kini menjadi tanggung jawabnya sehari-hari. Umpami masak nggih masak piyambak. Adang-adang dhewe mengke nek pados sayur nggih kula golek-golekke kangge anak kula nggih kangge kula. Bedanipun ngaten, Mbak. Ya,
Jika boleh jujur, kehilangan pendamping hidup di saat kondisi anak masih membutuhkan sosok seorang ibu tak jarang membuat batin Soeharto didera rasa lelah. Inilah menjadi tantangan terberat baginya. Mugi-mugi kula diparingi tabah, iman kula kuat, paringi keselamatan, diparingi sehat, mboten diparingi lara-laranen, saged ngrumat kali anak keluarga menika